Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munifah Zuhra Almasah dari Politeknik Statistika STIS. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tausiah yang bertemakan agama Islam dan toleransi bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Shalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang bijaksana, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pertama, marilah sama-sama kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan dunia pun mengakuinya. Tetapi sayang, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik massal. Pantaslah kalau keberagaman ini, hadirin, seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril bil Ma'thur jilid 7 halaman 578 menjelaskan, sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta Bani Bayadoh untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Namun Bani Bayadoh menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh An-Nawawi dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 265. Manusia diciptakan dari nasab yang satu, dari Adam dan Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda agama membuat kita bermusuhan dengan tetangga. Beda ras budaya membuat kita saling menghina.
Hadirin, intoleransi sudah mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa, rasisme di kalangan mahasiswa, bahkan penyerangan terhadap ulama. Nauzubillah. Apakah kita tidak malu, hadirin, kepada para syuhada, pahlawan bangsa? Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih dirayuan diskriminasi, dikongkong intoleransi, dan dicerai-beraikan disintegrasi. Bahkan yang lebih memilukan lagi, perilaku rasis, radikal, dan anarkis malah dilakukan secara terang-terangan untuk jadi tontonan. Nastaghfirullah. Oleh karena itu, hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi. Apapun bentuk perilakunya, semuanya harus ditindak dengan tegas. Sehingga walau kita beda agama, tetapi kita satu negara. Walau kita berbeda bahasa, tetapi kita satu bangsa. Walau kita beda ras budaya, tetap satu tanah air kita, Indonesia. Setuju? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Hadirin yang mulia, lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita membangun toleransi bangsa? Sebagai jawabannya dalam surat Al-Anfal ayat 46. Ati'ullaha wa rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbir innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu hilang kekuatanmu dan menjadi gentar. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukuni dalam Fath Al-Qadir Juz 2 halaman 309 menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbantah-bantahan, yakni berselisih pendapat yang dapat menyebabkan kegagalan. Perselisihan akan mematahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Dengan demikian, hadirin, perang yang kita hadapi saat ini bukanlah perang mengusir penjajah, bukanlah peperangan senjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang berita hoaks dan ujaran kebencian yang memicu perselisihan bangsa. Pantas kalau Presiden Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah daripada kamu semua, karena aku mengusir penjajah sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Oleh karena itu, hadirin, mari kita rawat keberagaman, kita hargai kebinekaan untuk meneguhkan keindonesiaan. Setuju? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.